Sesaat lagi Anda akan menyaksikan dipersembahkan sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rohali dan selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam dialog industri agro yang kali ini akan mengangkat tema kebangkitan industri kakao dan coklat nasional. Dan pemirsa, kita harus bangga bahwa Indonesia adalah negara produsen terbesar ketiga dari biji kakao setelah Pantai Gading dan juga Ghana dengan kontribusi 15 dari total seluruh produksi dunia. Dan pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang nanti dengan Menteri Perindustrian Bapak Muhammad S. Hidayat yang sesaat lagi akan hadir tengah-tengah kita. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Wakil Menteri Perdagangan Bapak Mahendra Siregar dan juga para pejabat dari Kementerian Perindustrian, para pelaku usaha agroindustri kakao, para stakeholder dan juga para mahasiswa. Dan sebelum kita menyambut kehadiran Bapak Muhammad S. Hidayat, terlebih dahulu kan kami persembahkan kepada Anda persembahan dari adik-adik kita, sebuah tarian merak dari Jawa Barat yang merupakan tari penyambutan. Ini dia. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Muhammad S. Hidayat. Selamat sore Bapak. Silakan Pak. Jemkan mic-nya Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Silakan Pak, kita naik ke atas panggung. Ya, silakan. Ya baik, bisa minta sekali lagi tepuk tangannya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad S. Hidayat. Bisa saya panggil Pak Hi aja Pak, supaya lebih karib gitu ya Pak ya. Dan kita akan berdialog mengenai kebangkitan dari industri kakao dan coklat Indonesia. Namun sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bangsa bila didukung dengan pengelolaan yang baik. Hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan dikelompokkan ke dalam agroindustri. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan agroindustri perkebunan yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia. Dengan area perkebunan dan produksinya cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan Indonesia menjadi produsen kakao nomor 3 di dunia. Dengan total produksi pada tahun 2009 mencapai 0,6 juta ton, yang lebih 15% dari produksi kakao dunia 4 juta ton. Ekspor kakao setiap tahunnya mencapai 80% dari total produksi nasional. Pada tahun 2020, jumlah produksi industri kakao diprediksi akan mencapai 2 juta ton.
Tentunya dalam pengembangan komoditi coklat ini ditemukan hambatan-hambatan. Di antaranya, belum berkembangnya industri hilir yang mengolah biji kakao khususnya non-pangan. Kurangnya pembangunan infrastruktur di sentra-sentra produksi biji kakao seperti akses jalan dan pelabuhan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian bersama Dirjen Agroindustri akan melakukan sebuah aksi yang akan mendukung pengembangan dan peningkatan agroindustri komoditi kakao. Ya baik pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa sepertinya hari ini suasananya itu serba Sunda gitu ya Pak ya, dipenuhi dengan budaya Sunda, dengan musiknya, kemudian juga tadi ada tarian merak untuk penyambutan. Karena saat ini kita berada di Bandung, Jawa Barat, dan ini adalah merupakan salah satu pusat industri kakao dan coklat ya Pak ya. Mungkin kalau berbicara mengenai kakao dan coklat, terlebih dahulu mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit mengenai industri agro itu sendiri Pak. Indonesia saya kira merupakan salah satu negara yang mempunyai andalan untuk bisa meningkatkan dan menjadi champion dari industri agro. Ya. Karena sumber daya alam kita yang sangat kaya ini menghasilkan produk-produk agro. Sebagai contoh, kelapa sawit CPO itu setahunnya itu produksinya ada 22 juta ton dan merupakan produsen nomor 1 di dunia. Nomor 2 adalah produksi karet. Ya. Itu lebih dari 2,3 juta ton dan produsen nomor 2 di dunia. Dan nomor 3 adalah kakao. Itu nomor 3 di dunia. Ya. Dengan total produksi tahun ini 600.000 ton. Ya. Jadi sebagai negara yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kekayaan seperti itu, mestinya kita bisa memanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia. Tapi sejauh ini ya Pak ya, bagaimana pemanfaatan dari kelebihan yang kita miliki tersebut dalam industri agro? Apakah sudah maksimal Pak? Selama ini harus diakui bahwa kita belum optimal memproduksinya, sehingga sebagian besar daripada produksi agro tadi kita ekspor sebagai bahan mentah atau barang-barang primer yang diekspor ke negara-negara yang kemudian digunakan untuk proses industrinya. Maka mulai tahun 2008 yang lalu ada Perpres dari Presiden yang meminta kita melakukan intensifikasi daripada proses nilai tambah atau membuat proses industri dari bahan-bahan hasil sumber daya alam tersebut. Dan kemudian juga pada 2011 sampai sekarang ini ada berbagai peraturan, termasuk peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya, yang membuat aturan-aturan yang akhirnya membuat bangkitnya industri atau processing industri atau industri pengolahan dari produksi sumber daya alam tersebut. Yang dalam hal ini, pada hari ini kita membicarakannya adalah produksi industri kakao dan coklat nasional. Jadi industri kakao dan coklat ini kebangkitan itu mungkin ditandai dengan adanya perluasan industri baru ya Pak. Itu sudah diresmikan pada tanggal 24 Juni yang lalu, dan juga penambahan kapasitas industri kakao. Karena diharapkan Indonesia itu dapat menjadi produsen nomor 1 ya Pak ya. Itu targetnya dari produksi dunia. Kita berikan semangat dulu untuk produksi atau industri dari kakao ini. Tapi bisa dijelaskan sekilas tentang industri kakao Pak? Ya, jadi selama ini industri kakao memang belum bangkit secara optimal. Apa aja? Kenapa kendalanya Pak? Ya, oleh karena memang kita belum, termasuk pemerintah sendiri dan terutama belum secara sepenuhnya membuat regulasi yang bisa mendukung kebangkitan industri proses dari kakao tersebut. Dan sekarang ini ketika kita semua bertekad untuk membuat proses
hilirisasi atau downstream atau industri pengolahannya, maka perangkat peraturan, regulasi dan sebagainya kita siapkan, kita sudah jalankan, dan hasilnya adalah hari ini. Hari ini kita launching 14 industri kakao dan coklat. Satu adalah industri baru, yang lainnya adalah perluasan industri tersebut, sehingga kapasitas nasional tiba-tiba melonjak tahun ini menjadi 53% lebih tinggi. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa. Ya, memang harus diakui bahwa konsumsi dari kakao atau coklat kita ini belum dikonsumsi secara merata dan tinggi. Kalau kita lihat rata-rata penggunaan konsumsi kakao dan coklat di Indonesia itu 0,2 kilogram. Coba bayangkan Anda bandingkan dengan apa yang sudah dikonsumsi di Eropa, itu rata-rata 9 kilogram per kapita per tahun. Tapi mungkin memang bukan budayanya mungkin ya di negara kita ya, nah, dengan coklat gitu. Justru dengan meningkatnya produksi dari industri kakao ini harus dibarengi dengan sosialisasi bahwa jenis industri kakao yang dihasilkan oleh kekayaan alam Indonesia ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Memang harus diakui bahwa tingkat konsumsi itu dibarengi juga dengan tingkat income per kapita dari penduduk. Ya, betul. Kan mulai 2 tahun belakangan ini income per kapita Indonesia sudah meningkat sedikit di atas 3.000 US dollar per tahun. Dibandingkan 5 tahun yang lalu masih kira-kira 1.000 dolar per tahun. Jadi itu harus kita lakukan suatu program, suatu campaign. Jangan hanya orang-orang yang luar negeri saja yang menikmati hasil bumi atau hasil kekayaan Indonesia, kita sendiri nggak menikmatinya gitu. Iya. Oke Pak, nanti kita akan lanjut lagi pembicaraan kita ya Pak ya. Tapi di sini tuh angin bersemilir ya pemirsa ya. Kemudian benar tercium nih aroma coklat, enak banget di sini ya. Ya Pak ya. Hidangannya coklat semua nih. Oh, ini depan kita. Nanti kita akan hidangkan mungkin ya coklat itu. Tapi nanti setelah ini juga saya akan berbincang-bincang dengan Wakil Menteri Perdagangan Bapak Mahendra Siregar dan juga Ketua AIKI atau Asosiasi Industri Kakao Indonesia Bapak Peter Jasman yang juga sudah hadir di sini. Saya akan berbincang-bincang dengan mereka nanti setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.